Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu tamatnya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga keluarga para sahabat hingga para umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, ada susunan barangkali untuk lebih tertibnya acara ini, saya akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan mewakili penginisiatif, ketiga kesepakatan pembentukan, keempat penamaan nama organisasi, kelima pemilihan ketua, enam sambutan atau sepatah dua kata dari ketua terpilih, tujuh penawaran program. Ini nanti kita akan lihat waktu. 8 doa itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya pada perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rapat pembentukan organisasi pada malam hari ini saya nyatakan dimulai. Selanjutnya kita beranjak pada acara yang kedua, yaitu sambutan mewakili penginisiatif yang dalam kesempatan ini disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Harudin Lagio MM. Pada beliau diserahkan. Betul-betulnya kita selalu memanjatkan puji syukur pada Allah SWT Tuhan Maha Esa, sehingga pada malam hari ini kita dapat memenuhi undangan yang tadi disampaikan oleh pembawa acara. Ini timbul dari pemikiran inisiatif untuk kita akan hadir bersama-sama dalam membahas tentang bagaimana mewujudkan program motor-tusan, baik yang sudah selama ini kita konsen dan kita lakukan tapi belum berhasil, dan apakah memang nanti kita akan mungkin munculkan satu organisasi lokal sesuai kita untuk juga merumuskan konsep-konsep kemasyarakatan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya pertama-tama berterima kasih karena Bapak dan Ibu sudah meninggalkan mungkin pekerjaan malam ini. Ada tugas yang harus lakukan, tapi karena pertimbangan Bapak merasa penting pertemuannya, sengaja mengorbankan dan mengutamakan kegiatan pada malam hari ini. Sepatah kata yang saya bisa sampaikan, pertama-tama bahwa sesuai konsep yang ada di undangan itu, atau mungkin teman-teman kemarin sudah anjang sana ke Bapak, kemudian menceritakan apa yang perlu kita lakukan. Tapi seperti apa langkah kita? Oleh karena itu, kedua ini yang saya tawarkan. Apakah kita tidak perlu memberikan dorongan kepada pengurus yang sementara jalan sekarang ini yang tidak berbuat apa-apa untuk melakukan mubes atau musluk, untuk melakukan pertanggungjawaban selama apa yang dia lakukan selama terpilih. Nah, setelah kalau kita kasih jangka waktu, kalau tidak berbuat, baru kita ambil sikap langkah pertemuan selanjutnya, baru kita tetapkan siapa yang kita tunjuk sebagai ketua. Misalnya kita tunjuk ketua penginisiatif, namanya Pak Kabit Sambung kita, Pak Harudin Lagio, atau Ayah Karim, atau Amrin Tampong, atau Syahid Jado, Ibu Haji, atau Ramadan. Itu yang menurut pikiran saya. Baru yang ketiga, kalau seandainya pada malam hari ini atau ke depan kita ada kesepakatan, saya mohon jangan digiring organisasi ini ke ranah politik untuk kepentingan seseorang dalam memegang jabatan.
Karena kita tahu organisasi sosial ini untuk membantu orang yang susah dan kemudian mungkin bisa membantu yang lain-lainnya yang bersifat sosial. Tapi jangan kita terlalu banyak miring ke politik yang pada akhirnya kita ditulis ada kepentingan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kalau seandainya sudah terpilih, ketua harus siap untuk disoroti dan siap berbuat dan siap korban rasa, korban waktu, korban materi. Sambil itu bagaimana caranya dia menghimbau supaya semua perangkat-perangkat di bawahnya bisa bekerja. Saya kira demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua orang-orang tua kita pada malam hari ini yang telah menghargai dan menghormati undangan inisiatif. Ini adalah bagian daripada sebuah penghormatan, langkah awal untuk dalam rangka pembentukan organisasi lokal ini. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi salah satu bagian daripada inisiatif, mengapresiasi dan memberikan penghormatan yang tinggi atas kehadiran kita semua. Baik, saya ucapkan terima kasih Om Jupri. Beliau samping orang tua juga, beliau ini adalah orang tua saya. Bagus pemikiran yang beliau sampaikan tadi. Nah, sebelumnya kita penginisiatif sudah melakukan pertemuan lebih awal terkait dengan pembentukan langkah awal pembentukan organisasi lokal ini, yang memang bahwa kesepakatan awal penginisiatif bahwa di mana organisasi ini adalah organisasi lokal yang bergerak di bidang amal. Jadi memang murni amal. Yang kedua, organisasi ini berdiri secara independen tanpa ada keterkaitan dengan menteri utusan. Jadi tidak ada keterkaitan dengan menteri utusan. Kalau toh memang ada bapak-bapak, orang-orang tua kita yang masuk di menteri utusan, tidak ada persoalan. Tapi ini adalah organisasi yang bergerak di bidang amal ke depan. Jadi kita jangan kaitkan dengan menteri utusan. Memang tidak ada keterkaitan dengan menteri utusan. Benar-benar organisasi memang didirikan, organisasi lokal didirikan untuk tujuannya untuk amal. Untuk amal. Kemudian organisasi ini juga memang kita sudah bersepakat penginisiatif ini bahwa benar-benar ini bergerak di bidang amal dan tidak ada keterkaitan dengan persoalan politik. Kalau ada keterkaitan dengan persoalan politik itu secara pribadi, tapi dia tidak bisa membawa-bawa organisasi kalau seandainya organisasi ini sudah terbentuk dan sudah diberikan nama. Jadi tidak ada membawa politik. Dan kita belajar di pengalaman kemarin, ini adalah pengalaman yang pahit dan kita jadikan pembelajaran. Mudah-mudahan organisasi ini betul-betul kita bergerak di bidang amal, sehingga ada kesan yang kita tinggalkan, ada kesan yang kita hadirkan ketika kerja-kerja organisasi dilaksanakan. Ada hal yang, ada bukti, ada nyata yang kita lihat. Memang yang kemudian yang terakhir persoalan corona dan persoalan pengurus tadi yang beliau sampaikan juga, memang itu yang diharapkan ketika nanti siapa yang memegang ataupun terpilih sebagai pimpinan daripada organisasi, memang benar-benar punya perhatian yang lebih, waktu, kemudian pengorbanan dan lain sebagainya. Memang diharapkan, karena ini bergerak di bidang amal, diharapkan betul-betul dia memang sempatkan waktu yang lebih besar, yang lebih banyak untuk menggerakkan semua elemen-elemen yang ada di dalam organisasi lokal atau organisasi amal ini. Kemudian yang terakhir masalah corona, ya saya pikir kita semua punya kesepakatannya adalah aturan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi dan daerah, sampai kepada Kementerian Agama, Majelis Ulama dan lain sebagainya. Kita harus memang mentaati atas perintah dan anjuran daripada pemerintah kita. Saya pikir itu sementara yang kami sampaikan, tambahan dari salah satu inisiatif. Mungkin ada
bapak-bapak dan yang lain yang berinisiatif bisa memberikan tambahan dari penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Disepakati kalau memang itu memang berdiri sendiri tanpa melibatkan montor utusan atau tidak terlibat dengan urusan montor utusan, kita berbuat untuk saling. Itulah yang tadi saya katakan, orang-orang yang terlibat di dalam ini yang sudah salah gunakan. Padahal tujuannya itu sebetulnya bagus, cuma dia sudah manfaatkan, sudah salah gunakan. Jadi kalau memang ini dibuat seperti itu sebetulnya tidak ada masalah, itu bagus. Hanya apabila ada kita punya orang-orang yang memang kita percaya betul, tahu main yang betul, tapi demi organisasi sebetulnya tidak ada masalah, asal betul-betul. Nah, cuma mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih sebagai ketua, kalau memang modalnya istilahnya sasaran pokoknya itu adalah untuk sosial kemasyarakatan, oke. Tetapi yang jelas, kalau kita berbicara sosial kemasyarakatan, itu tetap namanya organisasi tetap harus ada dana. Tanpa dana organisasi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini terus terang saja. Sehingganya ada kaitan ke politik. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, kenapa saya bawa ini ke pabrik? Saya bawa pabrik, bukan ketua, saya langsung yang berhadapan langsung. Tapi demi kebaikan yang pabrik. Kenapa? Sekarang dulu kita punya kantor tidak ada. Sekarang kantor kita tidak ada. Perlengkapan kantornya, komputernya sudah ada. Sudah mereka kan berlengkap. Nah, itu kan untuk organisasi, apa salah? Jadi kalau menurut saya, siapapun yang terpilih, tetapi dia tahu, jangan pribadinya yang dia utamakan daripada organisasi, itu yang salah. Seharusnya dia utamakan dulu itu organisasi, harusnya. Ini yang saya sayangkan pada teman-teman ini yang belum tahu bagaimana teknik itu menggunakan itu. Yang saya katakan kalau saya sudah berbuat, ini terus sama saja. Bisa dilihat di kantor kita, kantor pabrik, itu yang bermain di lapangan adalah saya sendiri, terus terang saja. Ketua hanya menyetujui, tapi yang main ketemu sana, ketemu sini, saya yang main. Ini terus terang saja. Sehingganya, kalau tadi dikatakan Pak Jupri katakan murni, itu sosial, saya rasa sulit sekali, karena saya sudah pengalaman dulu untuk kita di sini, untuk motor-motor waktu kita buka awal. Ada 5 orang termasuk ini ambil tamu. Kita jalan itu mengumpul dana untuk membuka itu motor pertama. Sulit sekali. Kita punya proposal waktu cuma 15 juta. Berapa yang kita dapat? Cuma 3 juta. Ini terus terang, ini saya buka. Karena memang kita yang awal ini motor besar, kita yang main waktu masih almarhum tampil menjadi masih hidup. Sehingganya kalau menurut saya, karena saya sudah rasakan dan saya sudah main, orang yang terpilih itu kalau dia main-main, jangan pribadinya dia yang dia utamakan, itu yang salah. Tapi diutamakanlah itu organisasi. Karena tanpa seperti itu, untuk kita mau kumpulan, apalagi saya tahu persis kita ini orang-orang motor utusan. Karena saya sudah jalan, paling setengah mati sekali. Jadi menurut saya tidak ada salahnya sebetulnya, cuma teknik mainnya bagaimana. Dan orang-orang ini harus punya mental organisasi, jangan cuma mental pribadi. Kalau mental pribadi itu yang sulit sekali seperti itu. Kenapa saya katakan, kenapa saya bisa? Itu yang aneh, kenapa orang lain tidak bisa? Kan tidak mungkin, pasti bisa. Cuma bagaimana pribadi orang itu? Saya kira itu sebagai tambahan gambaran supaya tidak jadi beban kita. Setelah tadi Pak Jubli katakan jangan ditarik ke sana kemari. No, yang main ini siapa? Dia itu orangnya. Makanya itu saya katakan, orang yang siapa yang terpilih, jangan utamakan itu pribadinya. Kalau kelihatan yang kemarin-kemarin ini ya seperti itu, jadilah kelihatan itu. Nah, akhirnya organisasi itu tidak ada apa-apa, pribadinya yang menonjol. Padahal waktu ini Pak Iwan, saya ada ketemu dengan ini Pak, ada masukan masuk dulu seperti saya sarankan. Itu demi untuk menentukan sebetulnya. Tetapi sayang ketua tidak sikapi apa yang saya punya masukan. Kita berikan masukan, tapi dia tidak. Ya itulah. Karena itu yang saya bilang terus terang, karena cuma pribadi yang diutamakan, tetapi tidak diurus ini organisasi. Padahal awal mereka berjuang,
katanya untuk membangun itu motor semua besar, tidak ada. Makanya saya sudah tahu persis. Makanya ini saya buka terus terang supaya jadi pengalaman, kita tahu semua. Saya kira itu sebagai tambahan saya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Daulat tadi sore, Rabu malam, dan saya kalau yang berbicara kemasyarakatan saya sangat tertarik waktu saya datang. Tapi saya dengar cerita tadi dari awal sampai yang terakhir tadi. Saya cuma mau kasih saran, kalau kita buat organisasi mesti jelas, mesti ada akte notaris, supaya kita jelas di pemerintah, kita tidak ilegal, kita mesti resmi, dan kita tujuannya bergerak ke arah mana, kita mau bawa kemana, siapa yang kita jangkau, dan kita melakukan apa, kita bekerja sama dengan siapa, goalnya apa, dan itu mesti jelas. Saya juga sangat tertarik dengan kata dari Pak Guru, karena tolong enggak biasa aku panggil Pak Guru, turun di belakang sini. Ada satu kalimat yang banyak itu saya, dan itu yang membuat saya tinggalkan Luwuk waktu saya sekolah di SMA 1. Saya dibully karena saya salah satu dari 3 orang dari kecamatan Bulakan sekolah SMA 1 zaman itu, dan kami dibully. Akhirnya saya tinggalkan Luwuk dan saya pergi ke Jakarta. Saya memutuskan saya harus selesai dan saya akan pulang suatu waktu. Dan saya akan lakukan sesuatu. Dan hari ini saya ada di sini. Sebenarnya untuk orang kerja di Jakarta jauh lebih baik, jauh lebih enak. Tapi saya memutuskan untuk pulang ke sini karena saya buktikan ke teman-teman di angkatan kami di SMA 1. Dan ada beberapa orang yang bekerja di pemerintah di daerah ini. Dan kami tergabung di grup. Dan saya bilang begini, Nana dulu bully bagi dari kelas. Yang sekarang ada di kantor ini, saya tak mau sebutkan kantornya, namanya, orangnya. Dan sekarang saya pulang di Luwuk. Kau semua orang tanya begini, mana nabi muka yang sekarang? Dulu kita urus kerempeng. Kau dong bully bagi kita. Saya bilang, dulu kan bully bagi kita, tapi karena tahu kita makan bete, tapi kita tidak bodoh. Kita pandai, maka itu saya dapat beasiswa pemerintah. Kalau kita pergi jauh-jauh, hari ini kita pulang di Luwuk dan saya lakukan sesuatu. Dan saya waktu ikut motor utusan, ada satu hal yang saya sangat tertarik di sana, salah satu pendidikan. Karena saya bergerak di bidang pendidikan, saya pikir itu akan berjalan dengan baik, tapi ternyata sampai hari ini tidak. Saya kasih usul Pak Dora yang terpilih tempoh hari di Geraha. Saya ikut sampai tengah malam itu. Tapi sampai hari ini tidak ada realisasi apa-apa. Maka itu saya berharap kalau ini organisasi jalan, yang terus memikirkan salah satu, saya cuma usul salah satunya, tolong anak-anak kalau boleh, karena pemerintah kita sekarang memberikan beasiswa sangat banyak di seluruh perguruan tinggi. Jadi kurang tahu mau bagaimana caranya supaya setiap anak dari daerah kita itu bisa mengakses pendidikan. Termasuk kedokteran. Kedokteran di UI itu bisa 0 rupiah, bisa 0 rupiah. Kalau dia cerdas. Nah, orang kasana kan tuh pandai-pandai, makan ikan banyak, makan beta kayak kalsium. Jadi orang dulu saya malu kalau dibilang makan beta, tapi ternyata saya coba selidiki makan beta paling mantap. Nah, ini terlalu panjang saya kata-kata itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas tambahannya tadi. Kemudian berimbas kepada anak-anak yang mungkin butuh bantuan pendidikan, mungkin kita bisa ambil seperti itu, posisi seperti itu. Jadi di awal, oke lah, mungkin kita bentuk seperti ini organisasi, mungkin cuma wilayah Kabupaten Banggai, tidak menyeberang dulu ke lain. Nanti kalau memang kemudian sudah berkembang dengan baik organisasi ini, jangan menutup diri untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Memang arahnya kita ke organisasi sosial kemasyarakatan, tapi di awal seperti ini. Tapi kalau kemudian sudah bisa berkembang dengan baik dan organisasi ini betul-betul kita amini mau kerjasama, intinya kita kerja bukan full time, tapi full heart sesuai dengan keinginan hati. Kalau full time semua mau, tapi full heart ini
penting sekali kita bekerja dengan hati. Iya, kalau tidak bekerja dengan hati susah. Kalau bekerja dengan hati pasti jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsentrasikan di lokal dulu. Jadi lokal artikan dalam kota Luwu, kalau di ujung sana Bubung, kemudian di sana sampai di Bunga. Nah, tidak menutup kemungkinan kita ke depannya kalau seadanya organisasi maju dan berkembang, kita kemudian melebarkan sayap. Bisa ke kecamatan. Bahwa ada nama Kerukunan keluarga Pomenggonoa. maksudnya kita bicarakan tuh kalau memang kita sepakati Pomenggonoa itu, kalau saya bagaimana kalau di Pomenggona. Nah, nanti kan dibahas Pomenggona dengan Pomenggonoa, DP arti Noa itu dengan Pomenggona. Oh iya. Itu saja dulu kalau. Iya. Tapi kan Pomenggonan sesungguhnya. Jadi kalau saya sependapat di Pomenggonan, jadi ada kata itu Noa ya, hati. Sama itu hati bagi. Kalau pakai banggai gitu kan untuk anak-anak menerusan secara umum tuh, tapi kalau Pomenggonoa itu saya pikir itu lebih tepat. Spesifik. Kalau Pomenggonan kan kerukunan Bulagi Utara. iya sosom ke sana Tidak ada. Sabang Tidak tahu sama. Utara, Bulagi Utara. Kalau Ya, kita bulan sama utara. tidak ada. Pomenggonan Kalau ini. Posianan ada. oh Poseangan ini Poseangan ini Ya, jadi bahkan kalau memang ini tidak kita sepakati dulu tiga ini, kalau memang sudah ini kita sepakati tiga ini, kemudian kita kalau memang tidak ada kita voting saja, maksudnya supaya cepat. Ya, kita voting saja. Nah, yang Pomenggonoa angkat tangan, yang begitu atau bagaimana supaya Barangkali ada pikiran lain lagi selain. Iya, atau ada tambahan saya dulu tanggapan dulu. Kali sudah cukup kita pilih, tapi menurut saya barangkali yang kedua itu saya juga mirip di situ, yaitu apa namanya, Kerukunan keluarga Banggai. kerukunan keluarga Banggai. Karena kalau saya berpikir demikian, karena seluruh organisasi kemasyarakatan walaupun dari Makassar, dari Gorontalo, dari apa, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya cenderung itu yang nomor 2, supaya artinya kita sudah lihat bahwa di situ singkatannya apa? KKB, kerukunan keluarga Banggai. Jadi itu menurut saya, ya tahu siapa yang Saya lagi. Oh, saya. Mas tadi itu berbicara. Iya. Saudara. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendengarkan tadi ada 3 macam istilah kita punya kerukunan ini. Untuk pribadi kami setuju dengan desa di pilihan nomor 2. Apa kerukunan keluarga Banggai. Saya mau juga itu dengan istilah yang apa tadi, cuma kayak setengah mati mau dibilang. Soalnya mau juga itu karena bahasa Banggai. Tapi setengah mati mau dibilang lebih istilah itu. orang Banggai itu ayo. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. iya. Jadi barangkali ada tambahan, sudah tidak? Kita sepakat saja, silakan memilih supaya cepat. Jadi voting saja. Voting saja. Mana yang pilih permohonan itu harus kita memang ada pengurusnya. Jadi dilampirkan dengan pengurus. Di situ. Di Kesra berarti masuk di bagian mana dia apa? Dia bagian kesra. Ke ini ke Dia bupati tapi nanti dia tuh di Kesra. Esra. Oh. PTKD. PTKD Bupati bidang kesra. Jadi ini orang 2 ini yang ahli itu yang ini
Notarisnya. Oh, ini. Beliau yang hafal itu Memang banyak dia kenalan. kenalan baru dia terus di Jakarta, siapa yang kisah sekarang? Nanti Pak Ketua minta Pak Anu. Pak Ramli. Ramli Nabi Hasan. Oh, Ramli Hasan. Tat. Wah, sudah. Dia Nabi Hasan. Ramli Hasan. Mudah-mudahan bisa. Kalau mau bikin akta notaris itu mesti 6 orang Oh, 6 orang. hebat tanda tangan. Ya, nanti kita Dipandu. Dipandu. Nanti ada petunjuk. Dipandu oleh Bapak Rudi. Bulan 10 ya. Sudah masuk di mana? Paling lama. tulis saya masih salah dia cek ini saya ada. Jadi rencana pertemuan nanti diatur memang kemudian. Iya, ya, Pak. Kalau cuma notaris 500. Oh, Tapi kalau mau daftar di Kemenhumkam, semua itu 5 juta. Jangan dulu Cari saja. Tapi kalau mau daftar di Kesbang Pol, mesti ada SK Kemenhumkam. isi Bang Pol. Kenapa dong ya? Bicara itu begitu. Tapi barangkali itu dimaksud barangkali organisasi formal barangkali. Kalau notaris berarti itu orang resmi. Kalau notaris itu resmi. Iya, yang jelasnya Tidak, maksudnya sebelum urus notaris dia ke Kemenkumham dulu. Saya kira Oh tidak, kita kan ini Coba soal awal. jelaskan, iya. Ini kan kita mau rapat ini dia itu kan dituangkan di anggaran rumah tangga. Nah, terus itu kita bawa ke notaris. Notaris akan bikin aktanya dan setelah keluar itu akan didaftar ke Kemenhumkam. Kita terdaftar resmi, nama kita untuk terdaftar resmi. Kita lembaga masyarakat yang resmi ada di sini, lembaga lokal, dan kita mesti daftar ke Kesbang. Nanti setelah itu bulan 10 kalau mau kasih masuk tuh proposal permohonan, kita ajukan ke BPKAD, dari BPKAD yang akan itu ke bupati disposisi dan akan dikembalikan ke BPKAD dan dikirim kembali ke Kesra. Dan Kesra akan turun tinjau, maka itu secara kantor. Ya, harian. Sekretariat berjalan. Cap harga bikin. Terus bikin cap, jadi trompet cap KKB jelas. Oh ini dia ada memang butuh orang ada. Dan kemana-mana nanti seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ketika kita itu di website, kita lengkap, kita legal. Siapa yang kemarin minta, itu orang ada dapat ini. Memang dia salah hadir memang. Oh, Saso. Pengalaman. Ini wajah ini malah salah-salah. Seluruh tetangga. Jadi kesimpulannya tinggal action nanti. Tinggal ketua terpilih toh. Kapan soal dipanggil? Iya, Terang sama dipanggil. Kalau Dana tidak pusing. Ada beliau. Gampang toh. Masih ada waktu. Sudah waktu. Iya. 10 hari berikutnya yang terus catat lagi.